Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang rancangan data administratif 2. Yang pertama, ada Awanita Dian akan menjelaskan tentang workshopnya. Saya Fahimah Lutfiyah akan menjelaskan tentang materinya. Dan Vanessa Nurasmawati akan menjelaskan tentang cara pembuatan diagram R-nya. Submateri yang pertama, peminjaman dan pengembalian koleksi sirkulasi. Yang kedua, penyiangan atau wedding koleksi. Yang ketiga, data kunjungan perpustakaan. Yang keempat, diagram R pangkalan data perpustakaan. Layanan sirkulasi. Kata sirkulasi berasal dari bahasa Inggris, circulation, yang berarti perputaran atau peredaran. Sedangkan dalam ilmu perpustakaan, kata sirkulasi sering dikenal dengan pemanfaatan bahan pustaka. Menurut Bafadal Ibrahim, pelayanan sirkulasi adalah kegiatan kerja yang berupa pemberian bantuan kepada pemakai perpustakaan dalam proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Menurut Syahrial Pamunjak, sistem layanan sirkulasi pada perpustakaan umumnya dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama layanan dengan sistem terbuka atau open access dan layanan dengan sistem tertutup atau closed access. Untuk perpustakaan yang memiliki koleksi yang sederhana atau sedikit, maka sistem yang baik digunakan adalah sistem dengan layanan tertutup. Dan sedangkan untuk perpustakaan dengan koleksi yang banyak, maka digunakan sistem layanan terbuka. Kegiatan dalam layanan sirkulasi. Itu yang pertama, ada keanggotaan. Keanggotaan merupakan tanda bukti bahwa pengguna perpustakaan sudah mendaftarkan dirinya sebagai anggota perpustakaan. Keanggotaan ini menunjukkan bahwa pemegangnya mempunyai hak untuk fasilitas perpustakaan, membaca dan meminjam bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua, itu peminjaman. Peminjaman bahan pustaka merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada bagian layanan sirkulasi. Layanan ini hanya terbuka bagi pengguna perpustakaan yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Yang ketiga, pengembalian. Pengembalian bahan pustaka tersebut harus tepat pada waktunya. Agar pengguna yang lain dapat mempergunakan bahan pustaka tersebut. Hal ini berhubungan erat dengan jumlah bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Yang keempat, itu ada perpanjangan. Perpanjangan waktu tergantung kepada kebijakan perpustakaan. Ada perpustakaan yang memberikan perpanjangan waktu sebanyak 2 kali dan juga ada yang hanya memberikan 1 kali saja. Yang kelima, sanksi. Sanksi diberikan tergantung berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Bahkan dapat berupa denda, peringatan, penggantian maupun sanksi administrasi. Yang keenam, statistik. Statistik diperlukan untuk mengetahui perkembangan perpustakaan dan untuk mengetahui jumlah pengunjung peminjaman, pengembalian buku yang dibaca di tempat, dan sebagainya. Sirkulasi koleksi perpustakaan merupakan salah satu kegiatan administrasi yang sangat penting untuk dicatat ke dalam pangkalan data. Pada era sebelum
Masuknya pangkalan data elektronik ke dalam perpustakaan, pencatatan, peminjaman, dan pengembalian koleksi oleh anggota di perpustakaan dilakukan pada buku catatan yang dilengkapi dengan kartu peminjaman pada setiap item koleksi, sehingga sangat menyulitkan pustakawan yang melakukan pelacakan dan melibatkan perhitungan denda atau sanksi keterlambatan. Ini contoh seperti ini seperti di sekolah yang masih menggunakan pencatatan manual. Nah, hadirnya pangkalan data elektronik sangat membantu perpustakaan, terlebih pada perpustakaan dengan tingkat sirkulasi tinggi dan mencatat kegiatan sirkulasi koleksi, karena memungkinkan proses yang lebih cepat, lebih akurat, sekaligus memudahkan proses pelacakan dan pencairan data sirkulasi. Kebutuhan fungsional sirkulasi koleksi di perpustakaan pada umumnya, yang pertama, memungkinkan pencatatan perpanjangan waktu pinjam koleksi. Yang kedua, mencatat koleksi dipinjam oleh anggota perpustakaan. Yang ketiga, memungkinkan aplikasi untuk menghitung hari keterlambatan. Yang keempat, mencatat tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, dan tanggal pengembalian koleksi item yang dipinjam. Yang kelima, mencatat siapa pustakawan atau staf perpustakaan yang melakukan proses sirkulasi. Yang keenam, memungkinkan aplikasi untuk menampilkan data sejarah sirkulasi untuk anggota tertentu. Yang ketujuh, setiap anggota dapat meminjam koleksi lebih dari satu buah dan beberapa kali untuk item yang sama pada tanggal yang berbeda. Selanjutnya, ini ada tabel rancangan logis untuk sirkulasi. Penjelasannya seperti tampak pada tabel rancangan logis untuk sirkulasi itu, kita menentukan composite kandidat key yang terdiri atas kode item, ID anggota, dan tanggal pinjam. Composite kandidat key ini ditetapkan untuk menjamin bahwa item koleksi dapat dipinjam lebih dari satu oleh seorang anggota, dan item koleksi yang sama dapat dipinjam kembali oleh anggota yang sama di waktu yang berbeda atau tanggal yang berbeda. Selanjutnya ada tabel rancangan fisik untuk sirkulasi. Dari tabel rancangan fisik ini baru bisa dibuat diagram R MySQL Workbench-nya. Selanjutnya, penyiangan koleksi. Pada setiap tahun, koleksi perpustakaan berkembang, dan dengan penambahan koleksi berarti dibutuhkan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menampung koleksi baru. Penyiangan merupakan salah satu cara perpustakaan membuka ruang baru untuk koleksi baru. Penyiangan adalah proses menyeleksi dan mengeluarkan koleksi yang tidak layak lagi untuk digunakan di perpustakaan dengan berbagai alasan. Misalnya, tingkat keterpakaian bahan pustaka tersebut yang rendah atau bahan pustaka yang sudah rusak. Tujuan penyiangan pada dasarnya adalah lebih menjawab pada kebutuhan pemustaka agar koleksi selalu update dan tidak ketinggalan zaman.
Tujuan penyangan itu yang pertama, untuk memperoleh tambahan tempat atau shelf space untuk koleksi yang baru. Yang kedua, membuat koleksi lebih bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang akurat, relevan, up-to-date, dan menarik. Yang ketiga, memberikan kemudahan pada pemakai koleksi. Yang terakhir, memungkinkan staf perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya, rancangan logis untuk penyangan. Dari tabel rancangan logis ini, baru bisa dibuat rancangan fisik untuk penyangannya. Selanjutnya, data kunjungan perpustakaan. Perpustakaan memanfaatkan pangkalan data elektronik dalam membuat data kunjungan perpustakaan, fisik maupun online melalui website atau OPAK. Data kunjungan tersebut dimanfaatkan dalam membuat kebijakan pada masa yang akan datang terkait layanan perpustakaan dan laporan kepada lembaga induk. Kebutuhan fungsional data kunjungan itu yang pertama, dapat membedakan pengunjung fisik maupun pengunjung online. Yang kedua, menyimpan data anggota perpustakaan yang melakukan kunjungan. Ketiga, menyimpan nama lengkap pengunjung apabila bukan anggota perpustakaan. Yang keempat, menyimpan data waktu kunjungan. 5. Menyimpan data kunjungan fisik maupun online. Keenam, menyimpan nama lembaga pengunjung apabila bukan anggota perpustakaan. Ketujuh, menyimpan alamat IP atau Internet Protokol pengunjung website perpustakaan. Kedelapan, bagi pengunjung luar atau bukan anggota harus terdapat data alasan kunjungan. Ini adalah tabel rancangan logis data kunjungan sesuai kebutuhan fungsional. Selanjutnya, pangkalan data online. Frekuensi berlangganan dengan pangkalan data online sangat beragam, tergantung dari opsi yang disediakan oleh vendor, penyedia jasa, dan kesepakatan antara perpustakaan dan vendor. Data langganan akan melibatkan 3 entitas, yaitu 1. Langganan yang mempresentasikan proses berlanggan. 2. Vendor sebagai penyedia jasa melanggan pangkalan data online. Dan 3. Pangkalan data online itu sendiri sebagai objek yang dilanggan. Kebutuhan fungsional adanya data langganan pangkalan data online. Yang pertama, pustakawan dapat melihat pangkalan data apa saja yang saat ini dilanggan oleh perpustakaan. Kedua, menyimpan data periode langganan. Ketiga, pustakawan dapat melihat pangkalan data apa saja yang sudah akan habis masa langganannya. Keempat, pustakawan dapat melihat data vendor beserta dengan pangkalan data apa saja yang dilanggan melaluinya. Kelima, pustakawan dapat mengetahui pangkalan data apa saja yang sudah dan belum terbayar periode langganan. Selanjutnya, ini adalah tabel rancangan fisik data langganan pangkalan data online. Dan terakhir ada diagram R pangkalan data perpustakaannya. Setelah materi yang sudah disampaikan oleh Lutfia mengenai rancangan data administratif 2,
Sekarang, saya akan membahas workshopnya, yaitu merancang database dengan ERD menggunakan MySQL Workbench. Baik, yang pertama kita buka MySQL Workbench, lalu klik File, kemudian pilih New Model. Selanjutnya, double-klik Add Diagram untuk menambahkan diagram. Untuk membuat tabel, klik icon tabel pada Tools. Lalu, klik di area diagram atau lembar kerja. Kemudian, untuk mengganti nama tabel atau memberikan entitas atau field atau kolom-kolom pada tabel tersebut, kita tinggal double-klik pada gambar tabel tersebut. Misalnya, pada tabel 1 kita double-klik, lalu di bagian bawah akan tampil berupa properties atau laman untuk tabel 1. Kemudian, ganti nama tabel dan kolomnya sesuai dengan database yang akan dibuat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat database perpustakaan yang memiliki 6 tabel yang sebelumnya telah kami buat berupa rancangan fisik sederhana. Ada tabel petugas yang berisi ID petugas, nama petugas, jabatan petugas, nomor HP, jam tugas, dan alamat petugas. Lalu tabel anggota yang berisi ID anggota, kode anggota, nama anggota, alamat anggota, dan nomor HP. Lalu ada tabel peminjaman yang berisi ID peminjaman, ID anggota, ID petugas, ID buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Lalu tabel pengembalian isinya ada ID pengembalian, ID anggota, ID buku, ID petugas, tanggal pengembalian, dan denda. Lalu ada tabel buku yang berisi ID buku, kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, tempat terbit, dan stok buku. Dan terakhir ada tabel rak yang berisi ID rak, nama rak, lokasi rak, dan ID buku. Jadi, kita hanya perlu menginput data-datanya ke tabel dan kolom pada lembar kerja yang dibuat tadi. Sekarang kita coba untuk membuat tabel petugas. Pertama kita double klik, lalu pada nama tabel kita tulis petugas, dan kolom-kolomnya kita isi dengan ID petugas dengan tipe data integer 11. Terus ID petugas ini merupakan primary key, jadi kita centang primary key, NN, dan auto increment. Selanjutnya ada nama underscore petugas dengan tipe data varchar 45. Lalu jabatan underscore petugas dengan tipe data varchar 40. Lalu nomor HP dengan tipe data char 13. Jam underscore tugas dengan tipe data time. Dan alamat underscore petugas dengan tipe data varchar 100. Kemudian kalau sudah kita silang di bagian ini, lalu akan menjadi tabel seperti ini. Selanjutnya, di sini semua tabel yang kita butuhkan untuk membuat ERD database perpustakaan telah selesai. Setelah itu, kita lanjut ke penentuan relasi atau menghubungkan setiap tabel dengan tabel lainnya. Di mana pada tools sudah ada beberapa macam icon untuk relasi dengan keterangan sebagai berikut. 1.2.1 yang berarti hubungan 1 ke 1 atau one to one pada tabel. 1.2n yang berarti hubungan 1 ke banyak atau one to many pada tabel. N.2m yang berarti hubungan banyak ke banyak atau many to many pada tabel. Garis putus-putus menandakan hubungan tabel yang tidak bergantung pada tabel lain.
dan garis solid atau garis lurus menandakan hubungan tabel yang bergantung pada tabel lain. Untuk yang pertama, kita buat relasi antara petugas dan anggota, yaitu menggunakan relasi one to many, di mana satu petugas dapat melayani lebih dari satu anggota. Selanjutnya, anggota kepeminjaman kita berikan relasi one to many, di mana satu anggota dapat melakukan peminjaman lebih dari satu kali. Lalu, untuk anggota kepengembalian, kita beri relasi one to many, di mana satu anggota dapat melakukan pengembalian lebih dari satu kali. Lalu, untuk anggota ke buku, kita berikan relasi one to many, di mana satu anggota dapat meminjam lebih dari satu buku. Dan yang terakhir, untuk buku kerak, mendapatkan relasi dari Forensky dengan cara klik tabel rak 2 kali, lalu klik option Forensky. Kemudian ketik fk_id_buku pada Forensky name, lalu pilih buku pada reference table. Terakhir, centang id_buku pada kolom. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada 6 tabel dengan menggunakan 5 relasi untuk database perpustakaan. Sekian penjelasan workshop dari saya. Selanjutnya akan langsung dipraktekkan yang akan dilakukan oleh Vanessa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa akan mempraktekkan cara membuat ERD, pangkalan data perpustakaan, berdasarkan rancangan fisik yang telah ada di PowerPoint dan makalah dengan menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Ini untuk rancangan fisiknya sudah tersedia di makalah dan di PowerPoint ya. Untuk menempatkan tabelnya atau memunculkan tabelnya, klik ini, Tools, Place a New Table. Lalu klik 2 kali untuk mengganti nama tabelnya menjadi petugas. Kolom name-nya ada ID petugas, integer, dan lengthnya 11. Lalu primary key, not null, dan AI atau auto increment. Lalu selanjutnya ada nama petugas, varchar, lengthnya 45, not null. Lalu selanjutnya ada jabatan petugas, varchar, lengthnya 40, not null. Lalu ada nomor handphone, nomor underscore HP menggunakan char dan lengthnya 13. Lalu ada jam tugas, tipe datanya pakai yang time, kurungnya dihapus saja. Lalu ada alamat underscore petugas, varchar, error sebentar, enggak juga sih sebenarnya. Diklik kanan aja terus delete. Varchar lengthnya 100.
lalu di cancel, di close, disilang. Iyalah, sama aja. Ini untuk tabel petugas. Lalu kita membutuhkan 5 tabel lagi karena di sini ada 6 tabel. Dan untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyediakan tabel-tabel selanjutnya. Di sini ada tabel anggota, buku, peminjaman, pengembalian, petugas sudah ada, dan rak. Tinggal digeser aja. Ya disusun ya biar rapi. Nah, selanjutnya kita akan memberikan relasi untuk tabel-tabel ini. Untuk petugas dan anggota menggunakan relasi one to many. Penjelasannya adalah satu petugas dapat melayani lebih dari satu anggota. Ini untuk one to many, ini untuk one to one, dan ini untuk many to many. Untuk one to many, one-nya petugas, many-nya anggota. Lalu anggota ke buku. Menggunakan one to many, satu anggota dapat meminjam lebih dari satu buku. Lalu anggota ke peminjaman, menggunakan one to many, satu anggota dapat melakukan peminjaman lebih dari satu kali. Lalu anggota ke pengembalian, menggunakan one to many lagi, satu anggota dapat melakukan lebih dari satu kali pengembalian. Relasi selanjutnya adalah rak ke buku, menggunakan foreign key atau kunci tamu. Caranya klik 2 kali pada tabel rak, lalu pilih foreign key, lalu ketik di sini fk underscore id underscore buku. Reference table-nya pilih perpustakaan. Perpustakaan itu nama diagramnya, tabelnya buku, lalu pilih id buku. Di checklist, lalu disilang. Sudah jadi. Ini diagram pangkalan data perpustakaan yang sederhana. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.